Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope all of you in good condition. Oke, hari ini kita akan membahas tentang chapter 3. Chapter 3 ya, tentang we know what to do. Jadi, pada hari ini dan di bab ini, Miss akan membahas tentang 3 subjudul, yaitu suggestion atau sebuah saran yang menggunakan modal should, lalu obligation yang sebuah keharusan yang menggunakan modal must, dan prohibition yaitu sebuah larangan menggunakan modal must ditambahkan not. Oke, untuk yang pertama itu kita melihat kepada asking and giving suggestion. Apa sih Miss asking and giving suggestion? Jadi, asking and giving suggestion adalah ekspresi yang digunakan untuk menanyakan dan memberikan sebuah saran. Jadi, suggestion di sini adalah saran. Misalnya kita bingung untuk memilih sesuatu, lalu kita bisa meminta saran kepada teman, orang tua, kakak, atau yang lainnya. Baiklah, kita lihat yang pertama, yaitu asking suggestion, menanyakan sebuah saran. Dalam pertanyaan, kita menggunakan rumus 5W. Kan dalam kita tuh ada 5W plus 1H. Tapi sekarang kita hanya menggunakan 5W-nya saja. Apa sih Miss 5W-nya itu? Yaitu what, when, where, why, dan where. Oke. Jadi rumusnya yaitu 5W plus should atau shouldn't ditambah subjek lalu verb one. Jadi kita itu menanyakan, misalnya kita lihat ke contoh ya. Contohnya what should I do, katanya. Apa yang harus saya lakukan? Kita itu bertanya menggunakan kalimat positifnya, yaitu what should I do. Nah, untuk yang shouldn't kita bisa menggunakan why shouldn't I do that? Mengapa saya tidak harus melakukan itu? Kita bertanya kan, gimana? Nanti misalnya jawabnya, kalau what should I do? Kita bisa juga menjawab dengan if you should that, you can bla bla bla, apa gitu ya. Tergantung konteks yang ditanyakan. Lanjut kita ke giving suggestion, yaitu memberikan sebuah saran. Kalau yang tadi bertanya, yang sekarang ini memberikan sebuah saran. Nah, di sini formulanya tidak lagi menggunakan 5W. Jadi dia langsung saja ke subjek plus should atau shouldn't plus verb 1. Kita lihat di contoh. Ini ada teks bahwasannya this weekend Zaki and his family will go to Jakarta. Where should they visit in Jakarta? Jadi, minggu ini Zaki dan keluarganya akan pergi ke Jakarta. Di tempat kemana mereka harus, tempat yang harus mereka kunjungi di Jakarta? Anak-anak semua bisa memberikan sebuah saran seperti yang dicontoh, yaitu you should go to the zoo. Kamu harus pergi ke kebun binatang ya. Nah, atau you should visit the Monas Tower. Nah, jadi kamu harus mengunjungi Monas, Menara Monas ya. Kalau ke Jakarta itu enggak afdol kalau kita enggak ke Monas. Lanjut, kita di sini ada obligation. Jadi obligation ini merupakan ekspresi yang digunakan sebagai sebuah keharusan, di mana kita harus melakukan sesuatu yang bersifat wajib. Jadi obligation ini tadi kan modalnya must ya. Jadi ini harus memang benar-benar dilakukan karena sifatnya wajib. Lalu ada prohibition.
yaitu ekspresi yang digunakan ketika kita tidak boleh melanggar sebuah hal yang sifatnya wajib. Jadi obligation ini nih sebuah larangan atau kebalikan dari obligation tadi. Kalau obligation kewajiban, kalau prohibition larangannya. Mari kita lihat formulanya. Untuk obligation, formulanya yaitu subject plus must plus verb 1. Jadi harus ya. Contohnya, you must come on time, katanya. Kamu harus datang tepat waktu. Ya, karena kita memang diwajibkan untuk datang tepat waktu ya. Tapi kalau di Indonesia ini banyak jam karetnya, tapi gak apa-apa, kita harus datang sebisa mungkin, kita harus datang tepat waktu. You must come on time. Nah, prohibitionnya gimana? Kita lihat, kita hanya tinggal menambahkan not setelah must. Contoh formulanya subject plus must not plus the verb 1. Contohnya, you must not be late, kayaknya. Kamu tidak dilarang telat. Kamu tidak boleh telat, gitu ya. Jadi ini nih sebuah larangan. Jadi kalau obligation, kamu harus datang tepat waktu. Nah, untuk mengubah menjadi larangan, kita tinggal namakan not dan artinya akan menjadi kamu tidak boleh terlambat. Oke, ini merupakan contoh dari buku ya. Nanti bisa dilihat di bukunya. Ini ada beberapa kalimat, satu paragraf yang dimana kalimat-kalimatnya itu terdiri dari modal should dan modal must. Jadi untuk yang pertama ini ada you should greet me and your friends in English, katanya. Kan pertama di kalimat sebelumnya mengatakan bahwa we will use more English now. Katanya kita akan menggunakan lebih banyak bahasa Inggris sekarang. Jadi, apa sih aturan-aturan yang diwajibkan dalam menggunakan bahasa Inggris sekarang ini atau di kelas ini? Katanya, you should greet me and your friends in English. Katanya, kamu harus menyapa saya dan teman kamu dalam bahasa Inggris. Lalu apalagi aturannya? You should ask question in English. Katanya kamu harus bertanya, menanyakan sebuah pertanyaan di dalam bahasa Inggris. Dan selanjutnya, ini juga sebagai jawabannya juga bisa digunakan, katanya, I'm sure you are all ready to use English with me and your friends. Katanya, saya yakin kamu semua sudah siap untuk menggunakan bahasa Inggris bersama saya dan temanmu. Jadi katanya, you should not be ashamed to use English with me, katanya. Kamu tidak boleh malu untuk menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi ini nih sebuah saran. You should not be ashamed. Jadi kata kita menyarankan jangan malu kalau menggunakan bahasa Inggris ya. Oke, lihat yang contoh must, katanya. Must ini kan kewajiban. Kalau di dalam sekolah kita punya aturan. Jadi, contoh di sini, we must wear a uniform every day, katanya. Kita harus menggunakan uniform every day, setiap hari. Iya, karena kita di sekolah dan kita punya aturan seragamnya masing-masing. Lalu, lihat yang prohibitionnya di kalimat terakhir, yaitu pada we must not wear sandals, a t-shirt or casual wear at any place and any time during the school hours. Nah, katanya kita tidak boleh menggunakan sandals. Iya, karena kita di sekolah tidak boleh menggunakan sandal. Oke, mungkin itu saja untuk materi hari ini. Miss harap kalian bisa menangkap apa yang Miss sedikit Miss jelaskan ini. See you in next meeting. Stay safe and stay healthy. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan melalui grup WhatsApp ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.